Di Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari Harvey Muiz terciduk menggunakan BPJS padahal koruptor besar. Kejaksaan Agung telah menuntut Harvey Muiz selama 12 tahun atas perbuatan korupsi sebesar 300 triliun atas tambang timah. Selanjutnya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman selama 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti Harvey Muiz melakukan perbuatan korupsi sebesar 300 triliun atas tambang timah yang merugikan negara. Perbuatan korupsi merupakan ordinary crime atau perbuatan kejahatan luar biasa yang melanggar hukum pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman bagi koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Sebaliknya, bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Sebelum terbongkar kasusnya, Harvey Muiz termasuk orang kaya besar, tetapi untuk menutupi kekayaannya yang diperoleh dari perbuatan korupsi, terciduk menggunakan BPJS untuk berobat, padahal BPJS pada umumnya digunakan masyarakat yang ekonominya lemah, merupakan jatah masyarakat biasa, dan pada umumnya masyarakat yang ekonominya cukup kuat pada umumnya berobat ke rumah sakit yang berkualitas dan bayarannya sangat mahal. Perbuatan Harvey Muiz menggunakan BPJS diduga hanya menutup-nutupi hasil korupsinya yang besar tersebut. Walaupun Harvey Muiz menggunakan BPJS untuk berobat hanya menutup-nutupi perbuatan korupsi yang dilakukan, ternyata aparat Kejaksaan Agung dapat mencium kekayaannya dari hasil perbuatan korupsi. Lalu penyidik Kejaksaan Agung memeriksa perbuatan Harvey Muiz melakukan perbuatan korupsi atas tambang timah sebesar 300 triliun yang cukup besar, berarti Harvey Muiz termasuk orang kaya besar. Akibatnya penyidik Kejaksaan Agung memeriksa semua saksi-saksi yang ada kaitannya dengan perbuatan korupsi yang dilakukan Harvey Muiz. Setelah penyidik Kejaksaan Agung menemukan minimal 2 alat buktinya, lalu penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Muiz sebagai tersangka. Lalu penyidik Kejaksaan Agung melimpahkan perkara terdakwa Harvey Muiz ke pengadilan. Lalu hakim memeriksa alat bukti, yaitu saksi-saksi, saksi ahli, surat-surat, bukti elektronika terdakwa Harvey Muiz, dan barang bukti. Setelah ditemukan minimal 2 alat buktinya atas perbuatan korupsi sebesar 300 triliun, lalu hakim menjatuhkan hukuman kepada Harvey Muiz selama 6 tahun dan 6 bulan. Walaupun Harvey Muiz berlagak hidup sederhana, tetap saja para korupsi dalam pekerjaan tambang timah tetap dalam pikirannya hanya mengumpulkan uang sebanyak mungkin lewat perbuatan korupsi untuk dapat hidup mewah atau berpoya-poya. Hanya untuk beli baju bagus dan tas bermerek harus belanja ke negara Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan ke Milan, Italia, sekaligus jalan-jalan ke luar negeri untuk menikmati suasana yang indah di luar negeri yang menginap di hotel mewah. Hanya saja para koruptor tidak pernah memperhatikan kehidupan rakyat miskin, makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan yang tinggal di bawah kolong jembatan atau di tempat yang kumuh di tengah-tengah masyarakat. Putusan Majelis Hakim kepada Harvey Muiz hanya 6 tahun 6 bulan atas perbuatan korupsi sebesar 300 triliun dianggap masyarakat umum terlalu rendah hukumannya.
dan menurut Presiden Prabowo Subianto pantasnya hukuman Harvey Muiz selama 50 tahun. Permintaan Presiden Prabowo Subianto hukuman kepada Harvey Muiz sebesar 50 tahun. Usulan Presiden Prabowo Subianto hukuman Harvey Muiz bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa ancaman hukuman badan atas perkara korupsi maksimal 20 tahun dan terendah selama 4 tahun. Bila dijatuhkan lebih 20 tahun ke atas, Harvey Muiz adalah tidak sah karena hukuman 50 tahun kepada Harvey Muiz bersifat balas dendam, padahal menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi harus bersifat keadilan yang sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Sebelum Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan masalah hukuman kepada para koruptor di depan umum, terlebih dahulu konsultasi kepada ahli hukum. Setelah konsultasi baru menyampaikan pendapatnya terkait masalah hukuman yang diterapkan kepada para koruptor agar tidak terjadi membawa malu kepada masyarakat, karena Presiden Prabowo Subianto seorang presiden dianggap paling tahu atas sesuatu masalah. Sebenarnya pada waktu penyidik membacakan surat dakwaannya, jaksa penyidik hanya menuntut bahwa Harvey Muiz melakukan perbuatan korupsi sebesar 271 miliar dan menuntut selama 12 tahun. Setelah perkembangan persidangan telah menemukan perbuatan korupsi sebesar 300 triliun. Setelah ditemukan minimal 2 alat buktinya, lalu hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun 6 bulan sesuai perbuatannya. Lalu atas pertanyaan Presiden Prabowo Subianto bertanya kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin menjawab kepada Presiden Joko Widodo naik banding ke Pengadilan Tinggi. Hanya diragukan pernyataan Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung menyatakan mengajukan banding perkara Harvey Muiz kepada Presiden Prabowo Subianto di depan umum karena ketentuan yang berlaku di Kejaksaan Agung. Jika hakim menjatuhkan hukuman di bawah separuh dari tuntutan jaksa, maka jaksa wajib naik banding ke Pengadilan Tinggi. Dan bila putusan hakim menjatuhkan hukuman separuh dari tuntutan jaksa, maka jaksa menerima putusan hakim. Karena tuntutan jaksa kepada Harvey Muiz selama 12 tahun dan putusan hakim dalam perkara Harvey Muiz selama 6 tahun 6 bulan dan putusan hakim sudah lebih dari separuh dari tuntutan jaksa selama 12 tahun. Seharusnya jaksa penuntut umum tidak perlu naik banding. Dengan kata lain, jaksa penuntut umum menerima putusan majelis hakim. Selanjutnya Harvey Muiz tinggal menjalani hukumannya ke lembaga pemasyarakatan sesuai putusan hakim selama 6 tahun dan 6 bulan. Harapan saya sebaik apapun perbuatannya untuk menutupi perbuatan korupsi, akhirnya terbongkar juga perbuatan korupsinya lalu diputus hakim selama 6 tahun dan 6 bulan sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.